Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septrianingsih Nurfadilah, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan simulasi mengenai tugas akhir. NPM saya 2017 43 50 10 91. Saya dari Prodis Teknik Informatika. Di sini saya akan presentasi mengenai tugas akhir saya. Saya membuat perancangan sistem aplikasi rekapitulasi perjalanan dinas pada Direktorat Jenderal Migas. Di mana tujuan yang hendak dicapai dari perancangan aplikasi ini membuat sistem aplikasi rekapitulasi perjalanan dinas pada Direktorat Jenderal Migas dengan aplikasi JavaNet Bin IDE, XAMPP, dan MySQL. Kemudian memberikan solusi dari masalah yang timbul untuk menangani administrasi rekapitulasi perjalanan dinas agar tercapainya kesesuaian data yang cepat, rapi, tepat, dan akurat. Dan yang ketiga itu ada mengusulkan pemanfaatan komputer dengan lebih maksimal sebagai alat bantu dalam sistem aplikasi rekapitulasi. Kemudian ada struktur organisasi dari Direktorat Jenderal Migas itu sendiri, yaitu ini yang pertama ada eselon 1, di sini kita menyebutnya Direktur Jenderal Migas, kemudian ada Sekretaris Direktorat Jenderal Migas, kemudian ada Direktur Pembinaan Program Migas, dan ada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas. Di mana di sini menyebutnya Direktur Jenderal Migas ini sebagai eselon 1, kemudian kalau yang di bawahnya ini sebagai eselon 2. Dan ada juga eselon 3, yaitu seperti koordinator bagian rencana dan laporan, koordinator bagian keuangan, koordinator bagian hukum, dan koordinator bagian umum kepegawaian dan organisasi. Itu kita menyebutnya sebagai eselon 3. Di direktorat lain juga ada eselon 3-nya, kurang lebih masing-masing ada 5 koordinator eselon 3. Seperti ini. Kemudian sebelum saya memulai demonya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu diagram konteks sistem yang saya usulkan pada sistem ini. Yang pertama itu ada admin. Admin itu tugasnya untuk mendata pegawai, data MAK. MAK itu mata anggaran kegiatan. Kemudian data user, sekretaris eselon 2, itu akan dimasukkan ke sistem. Kemudian dari data yang sudah dimasukkan dapat mencetak laporan data pegawai, laporan data MAK, laporan data user sekretaris eselon 2. Kemudian dari admin ada juga dari sekretaris unit. Sekretaris unit itu, sebelum ke sekretaris unit, ada pegawai dulu. Pegawai memberi berkas perjalanan dinas ke sistem. Setelah itu diterima oleh sekretaris unit. Kemudian sekretaris unit input rekapitulasi perjalanan dinas yang sudah diberikan tadi sama pegawai. Dari sekretaris unit akan menghasilkan ke sistem laporan rekapitulasi perjalanan dinas per eselon 2, laporan rekapitulasi perjalanan dinas per eselon 3, dan laporan detail perjalanan dinas. Kemudian setelah di-input dari sekretaris unit dan admin, bagian keuangan akan menerima laporan rekapitulasi perjalanan dinas per eselon 2, laporan rekapitulasi perjalanan dinas per eselon 3, laporan detail perjalanan dinas, laporan data pegawai, laporan data MAK, dan laporan data user sekretaris eselon 2. Sekarang saya ingin mendemokan aplikasi yang sudah saya buat. Yang pertama, kita masuk sebagai admin dulu.
Sebelum login ada masukkan username dan masukkan password. Username yang sudah saya buat dari database ini ada, yang pertama ini ada admin, passwordnya dengan admin 123. Sekarang kita coba dengan username admin. Pertama saya contohkan dulu, jika saya salah memasukkan password, akan terdeteksi message seperti ini. Tapi kalau sudah sesuai, akan lanjut ke menu utama sebagai admin. Di sini menu utama sebagai admin ada input data pegawai baru, input data MAK, dan input data user. Kita coba isi dengan nomor induk pegawai. Kemudian nama pegawainya ada Yani Sumarni misalnya, dan unitnya itu dari SDMH. Nah, di sini ada beberapa tombol. Yang pertama ini tombol home untuk kembali ke menu utama. Yang kedua ada cetak laporan. Yang ketiga untuk menyimpan data. Yang keempat hapus data. Dan yang kelima update data. Di sini tadi kan sudah diisi nomor induk pegawai, nama pegawai, dan unit pegawai. Jadi saya input. Oke, datanya sudah tersimpan. Dan misalkan saya mau hapus data yang tadi saya simpan, tadi itu SDMH ya, dengan nama Yani Sumarni. Ini saya hapus. Oh, yang pertama saya update dulu coba ya. Diganti, misalkan dia sudah rotasi, jadi dipindah unitnya menjadi SDMK. Kalau mau update dari sebagian data, klik dari tombol update data. Ya, sudah berubah ya. Kemudian ini juga bisa dihapus. Data berhasil dihapus, sudah tidak ada. Nah, ini coba kita cari ya yang tadi sudah dihapuskan, namanya Yani Sumarni ya, sudah tidak ada. Misalkan yang ada itu Panji, langsung terdeteksi. Sekarang kita coba cetak laporan data pegawai tersebut. Nah, berikut laporannya. Kebetulan saya sudah menginput banyak, jadi ada 2 halaman dan ini ada penanda tangannya sebagai staf admin dan juga tanggal hari ini. Sekarang lanjut ke input data MAK. Kita input terlebih dahulu kode MAK-nya 98654/2021. Keterangannya kunjungan Badan Usaha Wilayah 1. Nah, sekarang kita simpan datanya. Sudah tersimpan. Sekarang kita coba untuk ganti keterangannya. Kita ganti kode MAK-nya dulu ya. Diganti menjadi 798/546/2021. Kalau mau update seperti biasa, tombol update data. Data berhasil diubah. Sekarang coba dihapus. Data sudah terhapus ya, tidak ada. Kemudian misalnya mau mencari kode MAK 897. Nah, ini sesuai ya yang terlihat. Sekarang kita coba untuk cetak laporannya. Berikut laporannya dengan ditandatangani oleh staf admin dan ada tanggal cetaknya.
serta halamannya. Kemudian input data user. User ini akan berguna sebagai login user sekretaris unit nantinya. Sekarang saya coba login dengan data username-nya DMK, password-nya misalnya DMK 1111, saya simpan datanya, data tersimpan. Nah, DMK ini misalnya saya mau ubah username-nya menjadi DMS. Klik tombol update data, data berhasil diubah. Kemudian dicoba dihapus, data berhasil dihapus. Sekarang cari username dari DMT. Sekarang dicoba untuk cetak laporannya. Nah, berikut laporannya lengkap dengan tanggal cetak dan kemudian penanda tangannya staf admin. Kemudian sekarang kita ganti user di mana akan mencoba dari masuk sebagai sekretaris unit. Tadi sekretaris unit sudah didaftarkan, ada di database ini ada DMB, DME, DMO, DMT, dan SDM. Sekarang saya coba masuk sebagai sekretaris unit di mana username-nya itu SDM, password-nya harus sesuai ya. Misalkan saya salah memasukkan password, akan muncul pesan seperti ini, password tidak cocok. Atau saya coba username-nya yang belum terdaftar akan menampilkan juga seperti ini. Username tidak terdaftar. Jadi harus sesuai dengan database yang sudah saya buat tadi sebelumnya di login sebagai admin. Sekarang saya masukkan yang sesuai SDM, passwordnya SDM 1615. Nah, pada menu ini ada input rekap dan ambil periksa laporan. Yang pertama, kita input rekap dulu. Di sini ada pilih unit. Pilih unit itu bagian dari eselon 3. Jadi, tadi eselon 2 mempunyai bawahnya lagi ada eselon 3. Eselon 3 ini sebutannya SDMU, SDML, SDMK, dan SDMH. Jadi ini datanya per eselon 3. Di sini sudah ada data SDMK 2. Yang pertama kita coba mencari nomor surat tugas ya. 007. Sudah terdeteksi ada. Dan sekarang kita coba input data baru. Nomor surat tugasnya di sini misalnya 119 ST SDMK 2021. Tanggal surat tugasnya tanggal hari ini. Kemudian tanggal mulai surat tugas dari hari Senin tanggal 26, kemudian selesai tanggal akhir surat tugas tanggal 28. Yang pertama ada data pegawai dulu yang tadi sudah diinput oleh admin, bisa dipilih dari sini melalui NIP. Jadi misalkan saya pilih ini, tampil nama pegawainya Opi Andin itu udah otomatis, dan juga milih mata anggaran kegiatan. Nama kegiatannya kunjungan lapangan wilayah, ini juga otomatis. Misalkan pergi dengan kendaraan kereta, pulang juga dengan kendaraan kereta. Kota asalnya dari Jakarta ke Yogyakarta. Nama kendaraannya Kereta Gajayana. Kereta Gajayana. Kemudian kode booking kendaraannya diisi. Tanggal berangkatnya ini biasanya disesuaikan dengan tanggal mulai surat tugas
di mana tanggal 26 dan tanggal akhir surat tugas tanggal 28. Nama penginapan misalnya Hotel Horizon Yogyakarta. Alamat penginapan Jalan Malioboro nomor Nah, di sini ada data penagihannya diisikan sesuai kwitansi yang sudah diajukan. Nah, misalnya uang harian itu 1 juta, harga tiket perginya 800, pulangnya juga 800. Uang rapat ini nggak ada ya, kosongin aja, dilewatin. Uang representatif juga tidak ada, pengeluaran real diisi misalnya 500. Oh ya, harga penginapan diisi dengan harga 1 juta. Kemudian kita simpan, data tersimpan. Dan kembali lagi ke data rekapitulasi tadi, kita input sebagai data STNK. Sudah masuk datanya. Di sini ada beberapa tombol. Misalnya saya mau menghapus data ini, saya hapus, data berhasil terhapus. Kemudian ada tombol cetak laporan. Cetak laporan ini dari terlihat ada cetak laporan unit. Jadi ketika diklik yang tampil ini data laporan rekapitulasi perjalanan dinas per unit yang tadi ditampilkan. Misalkan saya pilih SDMK, yang tertampil hanya data SDMK. Lengkap dengan tanggal terbit dan penanda tangan. Sekarang ada tombol cek data. Cek data ini berguna untuk memilih salah satu data detail perjalanan dinas. Misalnya saya belum memilih salah satu data, akan muncul pesan seperti ini. Silakan pilih satu data. Jadi harus ada data yang ditunjuk karena ini detail perjalanan dinas. Misalnya saya pilih nama pegawainya ini Opi Andin, saya mau lihat detail perjalanan dinasnya, maka akan tertampil seperti ini. Dari ini detail perjalanan dinas ini didapatkan dari yang tadi sudah diinput data rekapitulasi perjalanan dinas. Ini lengkap dengan tanggal cetak serta penanda tangan. Kemudian kembali lagi ke menu utama. Di sini ada ambil dan periksa laporan. Saat saya tekan tombol tersebut, muncul pesan apakah Anda akan mencetak laporan unit eselon 2, di mana unit eselon 2 itu merupakan seperti yang tadi saya masuk dengan login username-nya itu. Jadi ada kayak seperti SDM, DMO, DMT, seperti itu. Tadi saya login sebagai SDM, jadi yang akan tercetak unit eselon 2 di SDM. Seperti ini. Lengkap dengan tanggal cetak dan penanda tangannya. Jadi setiap eselon 2 itu masing-masing mempunyai akun dan penanda tangannya berbeda. Sekarang kita coba saja masuk ke akun yang lain. Misalnya username-nya DMO, passwordnya DMO13, masuk sebagai sekretaris unit, berhasil login. Nah, tadi saya contohkan yang ambil dan periksa laporan ini. Ya, sudah tercetak. Jadi ini rekapitulasi perjalanan dinas DMO. Dan sekretaris DMO-nya sendiri ini berbeda dengan sekretaris SDM tadi. Begitupun yang di input rekap ini akan sesuaikan dari eselon 3 yang sudah didaftarkan yang ada di struktur organisasi Direktorat Jenderal Migas ini. Misalnya saya mau cek data DMON. Di DMON ini bisa dicetak laporan unitnya
lengkap juga dengan tanggal cetak, penandatangan dari sekretaris DMON ini. Dan bisa juga dicek data akan sesuai dengan yang sudah di-input, dan penandatangannya juga sesuai dengan yang tadi, yaitu unit DMON. Ya, sudah selesai saya presentasi tugas akhir saya. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.